Oke, hari ini kita bakal bongkar satu rahasia yang mungkin bisa mengubah cara kerja kalian selamanya, yaitu rahasia produktivitas sejati. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Seharian udah sibuk banget, rasanya capek luar biasa. Tapi pas malam-malam lihat daftar kerjaan, kok kayaknya nggak ada yang bener-bener tuntas ya? Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Nah, perasaan kayak gitu tuh muncul karena kita sering banget kejebak sama satu pemahaman yang salah. Kita mikir produktif itu artinya kerja lebih lama atau ngerjain banyak hal sekaligus. Ternyata itu keliru banget. Jadi kalau jawabannya bukan kerja lebih keras, terus apa dong? Jawabannya simple, kerja lebih cerdas. Yuk kita lihat apa sih maksudnya? Ini dia definisi baru yang perlu kita pegang erat-erat. Coba bayangin, energi kamu itu kayak sinar laser, bukan lampu sorot yang cahayanya nyebar kemana-mana. Produktivitas sejati itu soal memfokuskan energi terbaik kita ke satu atau dua hal yang hasilnya paling besar, bukan nyebarin energi ke semua arah tanpa hasil yang jelas. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental banget loh. Kita beralih dari mentalitas sibuk yang bikin capek ke mentalitas berdampak. Fokusnya bukan lagi soal berapa jam kamu kerja, tapi apa hasil yang kamu ciptakan dalam jam-jam itu. Nah, buat ngebantu kita pindah pola pikir, kita akan bedah 7 kebiasaan praktis yang bisa langsung kalian coba. Anggap aja ini kayak toolkit buat kerja lebih cerdas. Oke, kebiasaan pertama itu perencanaan awal. Ini senjata rahasia buat ngelawan yang namanya decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Coba deh bayangin energi mental kita itu kayak baterai HP. Setiap keputusan, sekecil apapun itu, bakal nguras baterai. Nah, dengan merencanakan dari malam sebelumnya, kita bangun pagi dengan baterai penuh yang siap dipakai buat kerja. Bukan buat mikir, duh hari ini ngerjain apa dulu ya? Cara nerapinnya gampang banget. Sebelum tidur, tentuin satu aja tugas paling penting buat besok. Misalnya, selesaikan draft laporan jam 9 pagi. Ini benar-benar ngilangin keraguan pas pagi-pagi dan ngasih kita arah yang jelas buat langsung gerak. Lanjut, ada konsep yang terkenal banget dari Mark Twain, yaitu Eat the Frog. Tenang, kita nggak beneran disuruh makan kodok kok. Kodok di sini tuh cuma metafora buat tugas kita yang paling berat, paling penting, tapi juga yang paling sering kita tunda-tunda. Bayangin aja seorang mahasiswa yang skripsinya nggak maju-maju. Kodoknya dia itu ya nulis. Dengan aturan ini, dia komitmen buat nulis 2 halaman tiap pagi, bahkan sebelum buka media sosial. Begitu selesai, wah, sisa hari itu rasanya jauh lebih enteng dan dia udah mulai hari dengan perasaan menang. Kebiasaan ketiga adalah time blocking. Ini penangkal dari mitos multitasking. Faktanya, otak kita itu nggak bisa ngerjain 2 tugas rumit barengan. Yang sebenarnya terjadi itu namanya context switching. Otak kita loncat-loncat fokus, dan setiap loncatan itu buang-buang energi dan waktu yang berharga. Caranya gimana? Cukup alokasikan blok waktu khusus buat satu tugas aja. Misalnya, jam 1 sampai jam 3 sore itu waktunya buat proyek desain. Titik. Dan di dalam blok waktu itu, bisa kita pakai teknik Pomodoro. Fokus kerja 25 menit, terus istirahat 5 menit. Ini bikin fokus kita tetap tajam tanpa bikin kita cepat capek. 23 menit. Coba deh, ingat-ingat angka ini. Menurut riset, segitulah waktu rata-rata yang dibutuhin otak kita buat bisa fokus lagi secara penuh setelah keganggu sama satu notifikasi aja. Cuma satu email, satu chat. Nah, ini nyambung ke kebiasaan keempat, minimalisme digital. Anggap fokus kita itu aset paling berharga. Jadi, ya harus kita lindungi habis-habisan. Solusi paling simpel tapi paling ampuh. Aktifin mode Do Not Disturb atau jangan ganggu pas lagi di blok kerja kita. Ambil lagi kendali dari para pencuri perhatian digital. Berikutnya, aturan 2 menit. Ini buat nutup yang namanya open loops di otak kita. Tahu kan, tugas-tugas kecil kayak balas email itu, konfirmasi jadwal, atau telepon si A sebentar, yang terus-terusan kepikiran dan diam-diam nyedot energi mental kita. Aturannya simpel banget. Kalau ada tugas yang bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 menit, langsung kerjain saat itu juga. Jangan ditunda. Ini bakal bikin pikiran kita jadi lebih lega buat fokus ke hal-hal yang lebih besar dan penting. Kebiasaan keenam ini sering banget disepelein, yaitu mengelola energi fisik. Gini deh, kita nggak mungkin bisa punya pikiran yang tajam kalau badan kita lelah. Sistem produktivitas paling canggih di dunia pun bakal percuma kalau kita kurang tidur atau dehidrasi. Anggap aja tubuh kita itu mesin, dan tidur sama nutrisi itu bahan bakarnya. Ini nih jebakan yang paling umum, energi anjlok pas jam 3 sore. Biasanya, insting kita langsung nyari kopi lagi. Padahal, ada pilihan yang jauh lebih cerdas. Coba deh, jalan cepat 10 menit dan minum segelas air. Ini ngasih oksigen ke otak dan naikin energi secara alami, bukan cuma lonjakan kafein sesaat.
Dan yang terakhir, kebiasaan ketujuh. Tanpa evaluasi, kita nggak akan pernah jadi lebih baik. Refleksi harian itu cara kita belajar dari hari yang udah lewat, mengenali apa sih yang berhasil dan apa yang nggak. Ini nggak perlu lama kok, cukup luangin 2 menit aja di akhir hari kerja buat nanya ke diri sendiri. Hari ini apa yang berhasil? Wah, laporan selesai cepat karena notif HP dimatiin. Terus, apa yang nggak? Rapat jam 2 siang tadi kayaknya kelamaan dan bikin capek. Catatan simpel ini bisa jadi pelatih produktivitas buat diri kita sendiri. Oke, kita udah ngebahas 7 kebiasaan yang luar biasa. Mungkin kedengarannya banyak ya, tapi tenang, jangan khawatir. Kalian nggak usah ngelakuin semuanya sekaligus kok. Nah, ini poin yang paling penting. Kunci dari perubahan yang awet itu adalah mulai dari yang kecil. Coba pilih satu aja kebiasaan yang paling relevan buat kalian saat ini dan fokus ke satu itu dulu. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu tantangan. Dari 7 kebiasaan yang tadi kita bahas, mana satu yang kira-kira paling bisa mengubah hari kalian? Pilih satu aja. Kebiasaan mana yang bakal kalian coba besok pagi untuk memulai perjalanan, bukan menuju kesibukan, tapi menuju produktivitas yang sejati.